Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Mairulia Zuraida, NIM 1814070034 dari kelas PGMIA semester 5. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai metodologi penelitian bab 2. Subtopik pertama, membahas tentang pentingnya kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang kita lakukan. Tinjauan pustaka membantu kita melihat ide dari orang lain yang tertarik dalam permasalahan yang sama, atau melalui hasil penelitian dan teori-teori, dan juga kita bisa melihat hasil dari penelitian yang sama atau terikat. Kajian pustaka itu sendiri adalah suatu kegiatan penelitian bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori dan konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam langkah pada tahap penelitian selanjutnya. Selanjutnya, proposal penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Yang pertama, latar belakang masalah. Bagian ini berisi uraian atau gambaran umum yang dapat diperoleh dari koran, majalah, artikel, jurnal, laporan penelitian atau keadaan lapangan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, rumusan masalah. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Bagian ini memberikan gambaran yang khusus atau spesifik mengenai arah dari kegiatan kajian kepustakaan yang dilakukan, berupa keinginan realistis peneliti tentang hasil yang akan diperoleh. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Bagian ini memberikan gambaran yang khusus atau spesifik mengenai arah dari kegiatan kajian kepustakaan yang dilakukan, berupa keinginan peneliti tentang hasil yang akan diperoleh. Selanjutnya, metode kajian. Metode kajian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan. Yang keenam, definisi istilah. Bagian ini memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan agar terdapat kesamaan penafsiran dan terhindar dari kekaburan. Bagian ini juga memberikan keterangan rinci pada bagian-bagian yang memerlukan uraian. Misalnya, alat peraga, alat ukur, sekolah, lokasi atau tempat, nilai, sikap, penghasilan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, daftar rujukan. Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar rujukan harus sudah disebutkan dalam teks. Artinya, bahan pustaka yang hanya digunakan sebagai bahan bacaan tetapi tidak dirujuk dalam teks tidak dimasukkan dalam daftar rujukan, bahkan sebaliknya. Selanjutnya, cara-cara mengkaji bahan pustaka dan menyusun kerangka berpikir. Pengertian teori. Teori adalah suatu konseptualisasi atau konsep, definisi, dan proposisi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh secara sistematis. Teori dapat digunakan untuk membantu menjelaskan atau memprediksi fenomena yang muncul di dunia. Kegunaan teori dalam penelitian. Menurut William Wiersma pada tahun 2000, pada dasarnya, teori membantu menyediakan kerangka kerja sebagai titik tolak untuk memperjelas suatu masalah penelitian. Teori memberi panduan bagi sistematisasi dan interrelasi berbagai segi penelitian. Selanjutnya, deskripsi teori. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun kajian pustaka. Langkah-langkah menyusun kajian pustaka yang pertama, mulailah dengan mengidentifikasi kata kunci topik untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait. Kedua, membaca abstrak laporan hasil penelitian yang relevan. Ketiga, membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur, urutan, dan keterkaitan topik penelitian dan referensi bibliografi secara lengkap. Selanjutnya, membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan peta literatur sesuai dengan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian. Membuat kajian pustaka dengan menyusunnya secara tematis berdasarkan teori dan konsep penting yang berkaitan dengan topik dan variabel penelitian. Pada akhir kajian pustaka, kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Penamaan kerangka pemikiran bervariasi, kadang disebut juga dengan kerangka konsep, kerangka teoritis, atau model teoritis.
Langkah-langkah menyusun kerangka berpikir. Yang pertama, menentukan variabel yang lebih detail. Seorang peneliti harus menetapkan sebuah variabel data yang lebih rinci. Kedua, membaca buku-buku hasil penelitian. Setelah menentukan variabel, maka yang kemudian dilakukan adalah kalian harus membaca buku-buku dari hasil penelitian yang lebih relevan. Ketiga, deskripsikan teori serta hasil penelitian. Apabila membaca buku-buku dari hasil penelitian itu sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya ialah kalian dapat atau bisa mengungkapkan teori yang berhubungan itu dengan variabel data yang akan diteliti. Terakhir, menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis. Pada tahap ini harus dilakukan ialah menganalisis teori serta juga hasil penelitian secara kritis. Adapun macam-macam kerangka berpikir. Yang pertama, kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah satu jenis kerangka yang di dalamnya menegaskan tentang teori yang dijadikan sebagai landasan serta digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Kedua, kerangka operasional. Sebuah kerangka yang di dalamnya menjelaskan tentang variabel yang diperoleh dari konsep yang sudah ada, hubungannya antara variabel data tersebut. Ketiga, kerangka konseptual, yaitu sebuah kerangka yang di dalamnya menjelaskan konsep yang terdapat pada asumsi teoritis. Bahasan selanjutnya, aturan pengutipan penulisan berdasarkan footnote, body note, dan endnote. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang penulis, baik dalam buku, majalah, artikel, koran, jurnal, dan lainnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan kutipan berdasarkan footnote. Yang pertama, nomor footnote agak diangkat sedikit di atas baris biasa dan ukurannya sedikit lebih kecil. Kedua, nomor jauhnya 7 huruf dari margin atau tepi teks atau sama dengan permulaan alinea baru. Ketiga, nama pengarang ditulis menurut urutan nama aslinya. Pangkat atau gelar seperti profesor, doktor, insinyur, dan sebagainya tidak perlu dicantumkan. Selanjutnya, judul buku atau surat kabar ditulis oleh 2 atau 3 orang. Nama pengarang dicantumkan semua. Selanjutnya, jika sumbernya berasal dari internet, nama depan dan belakang penulis, judul dokumen, nama website, alamat website komplit, tanggal dokumen tersebut di-download. Pengarang yang lebih dari 3 orang ditulis hanya nama pengarang pertama. Contoh dalam penulisan footnote yaitu Sartono Kartodirjo, pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam metodologi sejarah, Jakarta, PT Gramedia, 1992, HLM, 3. Selanjutnya dalam penulisan body note. Yang pertama, catatan tubuh menyatu dengan naskah, hanya ditandai dengan kurung buka dan kurung tutup. Kedua, catatan tubuh memuat nama belakang penulis, tahun terbit, buku, dan halaman yang dikutip. Contoh, Arthur Asha Berger, maka cukup ditulis Berger. Ketiga, terdapat 2 cara menuliskan catatan tubuh. Nama penulis, tahun terbit, dan halaman berada dalam tanda kurung ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Selanjutnya, endnote. Dalam endnote dicantumkan nama akhir pengarang, tahun, dan halaman. Contoh, the starting point in effective management is setting goals. 2. Objective that a business hopes, and plans to achieve. Griffin and Ebert, 1998, P.111. Hipotesis adalah pernyataan mengenai satu atau lebih populasi yang perlu dibuktikan keabsahannya melalui prosedur pengujian hipotesis. Prosedur pengujian hipotesis merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan hasil pengujian. Pun jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Artinya, dalam rumusan hipotesis yang diuji adalah ketidakbenaran variabel X mempengaruhi Y. Kedua, hipotesis kerja, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen dan variabel Y yang diteliti. Hasil perhitungan H1 tersebut akan digunakan sebagai dasar pencarian data penelitian. Ketiga, hipotesis komparatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Selanjutnya, hipotesis hubungan, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara 2 variabel atau lebih.